Para pengusaha, para tokoh-tokoh yang gue temuin ini biasanya mereka selalu berpikir 5 tahun lagi gimana. Mereka tuh punya visi. Dalam buku kepemimpinan John C. Maxwell disebut dengan big picture. Jadi kalau kita sudah punya big picture, hasil bangunan akhirnya itu kayak gimana, nah kita akan bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hengki Lenca dalam program Time Tips for Millennials. Dan pada kesempatan kali ini gue mau share tentang buku yang pernah gue baca dan interview gue kepada para guru-guru gue, tokoh-tokoh, para pengusaha, dan banyak macam lah ya. Orang-orang yang sudah hidupnya mapan, hidupnya sukses, dan sultan gitu ya. Ini menarik banget, gue pengen share karena hasil dari bacaan yang pernah gue baca, training yang pernah gue ikutin, dan obrolan gue dengan para tokoh-tokoh itu tuh linear, kongruen, sejalan gitu loh. Ada tokoh-tokoh ini yang dia nggak baca buku, dia nggak ikut training, tapi dia sudah menjalani itu guys. Nah terus gue baca buku, ini yang dikerjain abang ini nih gitu, atau bapak ini nih, atau om ini nih. Jadi gue membuat konektivitas antara apa yang pernah gue baca, gue trainingkan dengan realita di lapangan, mana hal yang match. Inilah 3 kebiasaan yang kalau lo kerjain akan membuat lo menjadi lebih cepat sukses buat karir dan aktivitas lo. Yang pertama, kebiasaan orang sukses itu selalu berpikir pada hasil akhir. Kalau dalam buku 7 Habits, kata-katanya itu begin with the end in mind, memulai dari pikiran terakhir. Kalau dalam NLP namanya outcome thinking. Dalam berbagai teori itu mengajak semua orang berpikir pada goals akhir. Banyak orang-orang di luar sana, bukan lu yang lagi nonton video ini tentunya, mereka jadi baperan, mereka jadi nggak bertahan dalam mengerjakan bisnis atau membangun karir karena mereka memikirkan jangka pendek, bukan jangka panjang, bukan goals akhir. Jadi apa yang kelihatan depan mata aja. Oke sih buat lari jarak pendek atau pekerjaan jarak pendek atau pencapaian jarak pendek, tapi itu nggak baik buat masa depan dan karir yang akan datang. Para pengusaha, para tokoh-tokoh yang gue temuin ini biasanya mereka selalu berpikir 5 tahun lagi gimana. Mereka tuh punya visi. Dalam buku kepemimpinan John C. Maxwell disebut dengan big picture. Jadi kalau kita sudah punya big picture, hasil bangunan akhirnya itu kayak gimana, nah kita akan bertahan. Ibaratnya tuh gini, kalau cuman mikirin tempat tinggal, lu cukup bangun ruangan misalkan 3x3 terus ditutup semuanya jadi gitu. Tapi kalau lu mau bangun istana, itu kan nggak segampang bangun kamar 3x3. Sepakat ya? Nah maka dari itu beda bangun istana, bangun tower dengan bangun ruangan kecil gitu. Karena kalau bangun tower itu lu harus pondasinya dalam, terus bahan-bahan bakunya lebih berkualitas, lebih tebal dan seterusnya. Beda dengan kalau cuman yang satu lantai gitu atau kamar doang. Nah lo tuh mau kehidupannya kamar doang atau gedung bertingkat. Kalau gedung bertingkat tentu ada pengorbanan dalam situ. Saat lo sudah tahu lo lagi mau bangun gedung bertingkat, maka voice dari luar, suara dari luar yang nyepelein, yang ngebully segala macam itu gak akan ngaruh. Kenapa? Karena lo tahu gambar besarnya itu kayak gimana. Ibarat kata gini, sebelum lu bekerja atau melakukan sesuatu tuh lu harus buat sketsanya. Kalau lu pernah buat kegiatan acara itu aja butuh proposal, lu yang acaranya cuma sehari 2 hari butuh proposal dong. Terus pertanyaannya, lu yang mau punya kehidupan 5-10 tahun mendatang sudah pernah buat proposal hidup apa belum? Nah proposal hidup ini berawal dari gambaran besarnya, tujuan akhirnya. Jadi setiap orang besar itu punya tujuan akhir. Jadi lu 10 tahun lagi, gak usah perlu 10 tahun lah, gue juga buatnya dengan VUCA. Sekarang perubahan yang sangat cepat itu per 5 tahun. Per 5 tahun itu kehidupan lu mau seperti apa? Lu tuh 5 tahun dari sekarang mau jadi orang seperti apa, yang kayak gimana? Oke, itu menentukan tujuan akhir. Dan itu kudu spesifik. Misalkan gue pengen kaya, ya kaya itu ukurannya apa? Penghasilan berapa sebulan gitu. Kebayang ya, jadi kalau lu buat sketsa itu ya kudu detail. Ada sketsa gedung, terus ada RAB-nya kan, rencana anggaran belanjanya. Ada judul acara, terus ada rangkaian acara, dan ada rencana anggaran belanja buat acara gitu. Jadi lu tuh harus tahu dulu bangunan besarnya apa. Kalau dikasih judul kehidupan lu 5 tahun dari sekarang, judulnya misalkan Hengki yang apa, atau nama lu A yang apa gitu, atau A sebagai apa. Nah itu harus ada judulnya. Jadi judul kehidupan lu 5 tahun dari sekarang, judul cerita kehidupan lu 5 tahun dari sekarang lu harus buat. Setelah itu baru kira-kira apa hal-hal yang mendukung di balik itu semua.
Dan ini berkaitan erat dengan penelitian dari Profesor Angela Duckworth dalam bukunya berjudul Grit, guys. Jadi orang-orang sukses itu punya grit. Grit itu apa? Passion dikali dengan perseverance. Mengerjakan dari hati dikali dengan kegigihan. Lu nggak akan gigih, nggak akan sepenuh hati mengerjakan sesuatu kalau lu nggak ada tujuan akhirnya. Ada irisannya dengan kalau filosofi Jepang yang akan kapan-kapan kita bahas, nama Ikigai. Ikigai itu adalah reason for being, reason for life. Jadi alasan lu hidup, alasan lu bisa bersemangat pagi hari, bangun pagi, ngerjain tanpa lelah tuh apa gitu. Kalau lu sudah punya alasan itu, berarti lu akan ngerjain sepenuh hati. Jadi alasan itu bisa diciptakan dengan cara apa? Ya lu tahu kehidupan 5 tahun dari sekarang tuh kayak gimana. Jelas ya guys? Jadi lu harus tahu tujuan besarnya, lu harus tahu goalsnya apa kehidupan 5 tahun dari sekarang. Itu adalah kebiasaan orang sukses, selalu berpikir pada hasil akhir yang mau dia dapatkan atau mau dia hasilkan dalam sebuah pekerjaan ini. Ada sketsa perjalanan hidupnya, ada tema dalam cerita hidupnya. Yang kedua, semua orang-orang sukses dan besar itu adalah orang-orang yang selalu haus dengan pembelajaran. Dia selalu berani investasi leher ke atas. Jadi dia selalu belajar, baik dengan cara baca buku, itu kan investasi leher ke atas, beli buku rajin dan baca buku. Nanti kita bahas di sesi yang berbeda bagaimana cara rajin, dan udah ada videonya bagaimana menghilangkan rasa malas. Yang kedua adalah dia mau ikut pelatihan. Pelatihan, kan gue udah sering ikut pelatihan. Itu ada orang ikut pelatihan tapi gak berubah juga. Nah ini adalah orang-orang yang sinis dengan pelatihan, yang disalahkan pelatihannya bukan orangnya. Tapi gue ketemu di lapangan guys, itu orang-orang yang bertemu, ada orang-orang yang selalu belajar, selalu sekolah. Pelatihan itu kan sekolah informal, oke? Gue gak menyarankan lo harus ikut pelatihan terus gitu. Tapi kan sekarang lo bisa tonton banyak video kayak gini gitu ya, tanpa lo harus ikut pelatihan. Tapi saat lo belajar, nonton video kayak gini, apa yang lo kerjain? Apa kalau cuma nonton? Apa kalau nyambi? Atau justru lo menyediakan waktu khusus untuk belajar tentang hal ini? Kalau gue jujur, gue mencatat lo dari setiap video. Gue hobi nonton video-video di YouTube juga, tapi gue catat. Jadi seperti gue kuliah, just like studying gitu loh. Ketika lo ada di kampus atau di sekolah atau dimanapun, jadi lo catat. 1 jam lo nonton, lo catat, lo tahu, lo resume. Jadi pemahaman lo lebih dalam, dan itu adalah adab dalam belajar dengan cara mencatatnya. Mulai catat sekarang ya. Ambil pena lo, ambil buku lo. Jadi orang-orang yang bertumbuh itu dia selalu mau belajar dari siapapun. Dia selalu mengambil hikmah dari siapapun. Mereka selalu empty cup. Mereka selalu mengosongkan gelas untuk belajar. Bahkan gue ketemu nih, ada seorang trainer hebat, penghasilannya sekali ngisi 1,5-2 jam dia speech itu udah 50 juta. Tapi begitu ketemu anak muda yang hebat, dia bilang gini, gila nih, keren banget, gue mau dong belajar. Dan dia selalu harus belajar. Kebayang gak sih, ini anak muda yang masih biasa aja, umurnya 20 tahun di bawahnya, dia masih mau belajar guys. Kenapa bisa begitu? Ya itu adalah mental budaya orang-orang yang sukses. Dan itu adalah ciri-ciri kebiasaan orang-orang yang sukses. Dia selalu mau belajar, selalu mau mengembangkan diri. Dan ini kan penelitiannya ada nih di buku tentang mindset karya Profesor Carol Dweck. Jadi dia membedakan nih, orang yang berkembang dan sukses itu hanya 2 pembedanya, fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah mindset yang gitu-gitu aja, dia nggak mau berubah. Growth mindset adalah mindset yang siap berkembang dan mau berkembang. Lu cari aja video-videonya atau kapan-kapan kita ulas deh ya. Nah jadi orang-orang yang mau berkembang salah satunya dia mau belajar terus. Jadi dia grow terus, bertumbuh terus. Ibarat tanaman, iya memang harus bertumbuh terus. Kalau nggak lu segitu-segitu aja, jadi bonsai nanti ya. Jadi jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa jago. Selalu merasa lu butuh belajar dan selalu ingin belajar. Dan bahkan sesuatu yang lo kerjakan itu adalah bagian dari proses pembelajaran dalam hidup lo yang membuat diri lo jadi mastery, menjadi ahli, menjadi hebat, menjadi master dalam apa yang sedang lo kerjakan. Yang ketiga, ciri-ciri orang sukses kebiasaannya adalah setelah berpikir besar, berpikir akhir, tapi mengerjakannya dari hal-hal yang kecil sehingga menimbulkan kedisiplinan dan konsistensi. Banyak kita itu tahu tuh rumusnya. Rumus sukses adalah disiplin dan konsisten. Tapi berapa banyak dari kita yang disiplin dan konsisten mengerjakannya gitu. Konsistensi dan disiplin ini ada strateginya. Caranya gimana? Jangan buat hal-hal besar dulu, tapi buat hal-hal yang kecil. Jadi kerjakan yang ringan menurut lo tapi rutin. Di agama juga diajarkan kan, Allah lebih mencintai hambanya yang mengerjakan kecil tapi rutin dibandingkan yang besar tapi sekali-kali. Dan sama, lu kalau ditampar 100 kali dengan ditonjok sekali, iya 100 kali kelenggar juga gitu. Batu yang sekeras apapun kalau ditetesin air terus kan bakal bolong juga dia. Jadi konsistensi itu adalah salah satu power untuk lu bisa mencapai sebuah hasil yang besar. Oke, gimana caranya? Kerjakan kecil-kecil secara perlahan.
nanti lama-lama jadi besar itu yang lo kerjakan. Awalnya misalkan olahraga diawali dari 10 menit dulu, 15 menit, nanti 15 menit udah terbiasa jadi 20 menit, lama-lama lo bisa olahraga 1 jam. Sama, lo mengerjakan pekerjaan apapun gitu berawal dari baca buku deh, membangun kebiasaan baca buku seperti tips nomor 2 tadi. Orang besar itu kan orang hebat, orang sukses, salah satu cirinya dia rajin baca buku karena dia mau belajar terus. Nah baca buku itu kadang nggak bisa, gue dulu ngantuk baca buku 10 menit aja, sekarang gue alhamdulillah sudah betah hampir 2 jam baca buku. Kok bisa? Karena lu belum terbiasa aja sebenarnya, bukan karena lu nggak bisa. Jadi gimana caranya lu bisa rajin baca buku? Contohnya ya, lu mulai dari 5 menit, tutup, bikin otak lu penasaran, craving gitu ya, ketagihan, abis itu nanti 10 menit, nanti 15 menit, gitu dibangun pelan-pelan kebiasaan itu ya. Jadi bangun kebiasaan yang konsisten, yang mendorong lu untuk disiplin dalam mengerjakan itu. Kalau lu sudah bisa konsisten mengerjakan hal-hal kecil itu, part-part kecil itu, lu akan jadi besar. Kaitannya apa? Kalau tadi gue ilustrasikan lu mau bangun gedung yang besar, kan nggak mungkin lu jatuhin gedung dari atas langsung jadi nggak kan? Lu harus bangun pondasinya pelan-pelan, sabar. Bangun pondasinya, setelah bangun pondasinya bangun tiang-tiangnya, baru bangun bata-batanya, kan nggak mungkin lu langsung ngecat gitu loh. Jadi lo nikmati proses-prosesnya tapi dibuat jangka waktu yang terukur supaya lo bisa mengerjakannya dengan diketahui kapan kira-kira bangunan ini jadi, kapan kira-kira hal ini bisa terjadi. Bahasa pelatihan itu adalah kalau lo sudah punya big picture, big goals gitu ya, dan tentunya itu dengan alasan yang kuat, strong goals, lo harus tahu dulu standar performance, standar pencapaiannya itu apa aja, achievementnya. Biar itu terjadi itu harus apa achievementnya. Nah, untuk dapat achievement ini lo harus tahu performance apa yang harus lo capai supaya lo achieve di sini. Baru lo tahu kebiasaan atau perilaku apa yang harus lo kerjakan setiap harinya. Nah, ini adalah 3 kebiasaan yang sering gue temukan dari tokoh-tokoh besar, dari para guru-guru gue, dari buku-buku yang gue baca. Bagaimana membangun kehidupan yang lebih baik, bahkan dikatakan banyak orang sukses dan mencapai apa yang lo inginkan. Oke, lo cobain deh. Dan by the way yang ketiga tadi kalau di istilah Jepang disebut dengan Kaizen. Kaizen itu adalah continuous improvement. Memperbaiki secara bertahap, berkelanjutan gitu. Jadi lo kerjain dikit-dikit sambil lo naikin intensitasnya, lo perbaiki terus, lo kembangin, lo perbaiki, lo kembangin terus. Dan Kaizen terbukti membuat Toyota menjadi besar, menjadi hebat, menjadi super lah di dunia ini ya. Dan itu sudah dipakai sebagai rumus pengembangan bisnis, pengembangan motivasi, pengembangan diri setiap orang-orang sukses. Selamat mencoba, dan ingat, berapapun video yang lo tonton gak ada artinya kalau lo gak praktek. Mulai praktekin satu persatu, dan ini bukti lo mau konsisten mengerjakan dan mempraktekkan apa yang sudah lo dapatkan dan sudah lo pelajari. Thank you. Kalau lo punya usulan judul, kalau lo punya ide menarik, lo boleh komen di sini. Dan yang paling penting bukan subscribe-nya, tentu lo sendiri akan subscribe kalau ini bermanfaat buat lo. Tapi yang paling penting adalah lo share informasi ini ke teman-teman lo, ke sahabat-sahabat dan kerabat lo. Mungkin mereka sedang membutuhkan video ini. Thank you, gue Hengki Lensyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.